Shalom bagi kita semua, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami terbatas Tuhan, untuk kami boleh mengartikan, menerjemahkan sabda-Mu yang sebentar kami baca dan kami renungkan. Dan kami membutuhkan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami. Karena tanpa Engkau, Roh Kudus, kami tak akan bisa mengartikannya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba, urapi hamba. Biar perkataan demi perkataan yang hamba sampaikan adalah perkataan yang daripada Tuhan, perkataan yang benar-benar Tuhan ingin sampaikan melalui hamba Tuhan. Pakai hamba, urapi hamba. Kami siap untuk duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat 2 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai dengan 11. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan pada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu haruslah menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini, supaya sesudah Musa mengangkat tangan lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan tema renungan kita bicara tentang penguasaan diri. Banyak orang beranggapan bahwa ketika menjadi orang percaya, mereka akan lepas dari godaan tantangan. Statement-statement seperti ini adalah statement yang salah. Ketika engkau dan saya, kita semua percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan atau kita menjadi orang Kristen, di mana engkau akan diperhadapkan dengan godaan, dengan tantangan. Itu real terjadi.
di mana iblis selalu berjuang, berusaha untuk membuat engkau dan saya jauh dari Allah. Ia tidak mau engkau dan saya menjadi orang percaya dan menjadi pengikut Yesus. Oleh sebab itu dia berjuang untuk menjauhkan engkau. Dan musuh yang paling besar di dalam kehidupan kita bukanlah datang dari luar, bukan datang dari orang lain, tapi datang dari diri kita sendiri. Oleh sebab itulah kita perlu namanya menguasai diri kita. Penguasaan diri merupakan salah satu dari buah roh. Ketika kita bicara tentang penguasaan diri, ini bicara tentang bagaimana engkau dan saya menaklukkan segala keinginanmu pada kehendak Allah. Dan engkau dan saya mau dipimpin oleh Tuhan. Dan orang-orang yang menguasai diri berarti ia mampu mendeteksi atau mengatasi tekanan-tekanan yang negatif yang muncul baik dari dalam diri kita maupun dari luar kehidupan kita. Dan orang yang menguasai diri, ia mampu menolak segala dan berkata untuk tidak pada hal-hal yang bisa merugikan, baik itu secara perasaan, baik itu secara moral, baik itu secara fisik, bahkan secara kerohanian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dan ini penting sekali, penguasaan diri harus kita miliki. Dalam bahasa Yunaninya, penguasaan diri itu menggunakan kata akretia, yang artinya mengekang diri, mengendalikan diri. Dan di mana ia digambarkan seperti orang menguasai diri mereka atas makanan. Atau bisa dikatakan, digambarkan menahan nafsu makan. Nafsu makan tidaklah masalah. Di sini menunjukkan pada nafsu makan yang berlebihan atau rakus. Dan betapa Tuhan menginginkan kita mampu menguasai diri kita. Menguasai diri bukan hanya menguasai dari hal-hal makanan saja. Bukan hanya bagian-bagian tertentu saja kita menguasai diri kita. Tidak. Tapi Tuhan menginginkan kita mampu menguasai diri kita dari segala keseluruhan hidup kita. Kita harus bisa menguasai hal-hal itu. Orang yang menguasai diri menjadikan dirinya menjadi orang yang bermutu dan berkualitas di dalam hidupnya. Karena ia selalu berusaha untuk mengoptimalkan dirinya dan selalu mengontrol dirinya untuk lebih baik lagi. Bahkan orang yang mampu menguasai diri adalah orang yang dikatakan orang yang seperti merebut kota. Orang yang merebut kota berarti orang yang hebat, melebihi seorang pahlawan. Kalau kita baca dalam Amsal 16 ayat 32, dia dikatakan orang yang begitu hebat, orang yang mampu mengendalikan atau orang yang menguasai diri. Tapi jika kita tidak mampu menguasai diri kita, itu akan membuat kita seperti kuda liar
yang tidak tahu arah tujuan hidupnya, yang membuat bahaya dalam dirinya sendiri. Bahkan orang yang tidak mampu menguasai dirinya akan membuat dirinya keterjumus dalam hal-hal negatif atau dosa. Tapi orang yang mampu menguasai dirinya, dia akan dikenal banyak orang. Orang yang mampu menguasai dirinya, ia bukan menjadi orang yang abal-abal, tapi ia menjadikan dirinya, melalui dirinya, Tuhan dipermuliakan. Tapi teks yang kita baca ini, bagaimana seorang tokoh yang hebat, yaitu Musa. Siapa tidak kenal Musa? Musa adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun, begitu lamanya. Kehadiran Musa bersama dengan kakaknya membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Dan juga Musa adalah tokoh atau nabi yang begitu luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Tapi dari pasal 20 ini, bagaimana Musa gagal dalam menguasai dirinya. Ketika bangsa Israel datang menghadap mereka berdua, bangsa Israel bersungut-sungut tentang bagaimana mereka tidak mempunyai air. Sampai mereka bertengkar pada waktu itu. Dan ketika Musa datang menghadap Tuhan, Tuhan akhirnya memberikan bangsa itu air. Tapi di ayat ke-12 dikatakan ayat terakhir, karena Musa tak mampu mengendalikan dirinya, akhirnya Musa tidak diizinkan masuk dalam kota perjanjian, yaitu Kanaan. Ia hanya tinggal di batas tanah Nebo dan mati di sana karena tak mampu mengendalikan diri. Dari teks ini kita belajar bagaimana kita harus mengendalikan diri kita atas keinginan kita. Tuhan bukan menciptakan kita sebagai manusia yang diatur-atur begini-begini. Tuhan memberikan kehendak bebas dalam diri kita. Dan manusia diberi keinginan. Tapi ingat, segala keinginanmu itu ada konsekuensinya. Oleh sebab itulah kita harus menguasai keinginan kita. Apakah benar segala keinginanku itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan? Apakah keinginanku itu mempermuliakan Tuhan? Ada tidak keinginan tidak mempermuliakan Tuhan? Ada yang tidak. Keinginan bukan berasal dari Tuhan. Ada. Dan itu selalu kita diperhadapkan di dalam kehidupan ini. Di mana engkau dan saya egois atau ingin selalu dihormati. Engkau diperhadapkan oleh keinginan matamu. Engkau diperhadapkan oleh keinginan dihormati, ingin menjadi penguasa. Hal-hal tersebut adalah bicara tentang keinginan daging atau hawa nafsumu yang hanya untuk memuaskan hasratmu saja. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Segala hawa nafsu atau keinginan daging itu selalu bertentangan kepada kehendak Tuhan. Oleh sebab itulah
Kita harus selalu berjuang untuk menguasai segala keinginan daging dan hawa nafsumu. Pertanyaannya bagi kita, kapan kita berjuang melawan segala keinginan daging kita atau hawa nafsu kita? Ketika engkau bertobat, ketika engkau mengambil keputusan menjadi orang percaya dan mengakui Yesus, disitulah engkau berperang melawan segala keinginan dagingmu. Kalau kita lihat bagaimana Musa tidak mampu menahan keinginan dagingnya. Ia meluapkan perkataan yang menyakitkan bagi bangsa Israel, bagi Tuhan juga. Yang bukan seharusnya ia katakan. Di mana orang-orang durhaka. Ini perkataan-perkataan tidak memberkati. Karena ia ingin melampiaskan kekesalannya kepada bangsa ini, di mana bangsa ini selalu mengerutu dan mengerutu. Akhirnya Musa sendiri tak mampu menguasai dirinya. Akhirnya Tuhan tidak mengizinkan ia masuk. Oleh sebab itulah keinginan-keinginanmu itu, keinginan-keinginan daging itu harus dikuasai. Dan kita lihat juga tokoh yang sangat luar biasa, Simson. Siapa yang tidak kenal Simson? Dia sendiri menghadapi orang Filistin yang beribu mati di tangannya. Simson memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki power pada waktu itu. Tapi tidak menjamin walaupun dia kuat di dalam secara fisik, otot, tidak menjamin dia kuat untuk menahan nafsunya. Jangan sampai segala keinginan dagingmu itu menghancurkan kehidupan engkau dan saya. Oleh sebab itu, kita boleh berkeinginan untuk menjadi orang sukses, boleh. Untuk menjadi orang pintar, boleh. Tapi jangan pernah keinginanmu itu membatasi karya Tuhan bekerja. Jangan engkau membuat keinginanmu itu menjadi hal yang utama. Itu salah. Jika keinginanmu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu bukan berasal daripada Tuhan. Ketika kita tidak mampu menguasai keinginan kita atau menguasai diri kita atas keinginan kita, akan menyebabkan kita hidup di dalam dosa. Senikmat-nikmat apapun itu, kalau itu melebihi daripada roh, itu tetaplah dosa. Jika kita tidak mampu menguasai diri kita atas keinginan, akan membuat engkau menjadi musuh Tuhan. Jika engkau tak mampu menguasai dirimu atas keinginan, akan membuat engkau menjadi orang yang egois. Kalau kita melihat bagaimana Musa tidak diperintahkan untuk memukul tongkat itu ke batu. Ia hanya disuruh mengangkat tongkat. Dan Musa juga tidak disuruh untuk mengatakan orang-orang durhaka kepada orang Israel. Dan Musa juga tidak dikatakan bahwa mereka lah yang harus mengeluarkan air. Tidak sama sekali. Yang mengeluarkan air adalah Tuhan. Tapi karena dia dikuasai oleh keinginannya, akhirnya dia mengambil posisi itu semua. Yang bukan seharusnya posisi dia ambil. Dan Tuhan juga marah kepada Musa. Jangan sampai keinginan-keinginanmu itu membuat dirimu menjadi orang yang egois di dalam dirimu. Engkau hanya mementingkan kepentingan-kepentingan dirimu saja.
engkau tidak mementingkan kepentingan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanmu. Selanjutnya, jika kita tidak mampu menguasai keinginan daging kita, maka kita akan membuat kita tidak menghormati Tuhan. Kalau kita baca bagaimana di ayat yang ke-12 ini, bagaimana Tuhan sendiri mengatakan kepada Musa bahwa engkau tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang kudus, tapi karena Musa dikuasai oleh keinginannya, amarahnya, maka dia tidak menghormati Tuhan. Dan selanjutnya, jika engkau tidak mampu menguasai keinginanmu atau hawa nafsumu, maka engkau akan salah mengambil keputusan. Jadi betapa pentingnya di dalam kehidupan ini, kita sebagai orang percaya, kita harus selalu menguasai diri kita atas segala keinginan daging kita. Dan kita harus minta Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk memampukan kita, untuk bisa melawan segala keinginan daging kita. Dan segala orang yang memuaskan keinginan dagingnya tidak ada tempat di kerajaan sorga. Bahaya itu. Jadi hari ini kita belajar yang pertama untuk menguasai diri kita atas segala keinginan kita. Yang kedua, menguasai atas emosional atau amarah. Alkitab tidak mencatat bahwa marah itu dosa. Tapi ketika engkau dan saya dikuasai oleh amarah, itulah yang membuat engkau akhirnya jatuh di dalam dosa. Kecenderungan orang dikuasai oleh amarah itu berdampak luar biasa. Itu akan merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Di mana Musa marah kepada bangsa Israel, di mana ia melampiaskan amarahnya dengan memukul tongkat, dengan mengatakan perkataan yang tidak memberkati bangsa Israel dengan sebutan orang-orang durhaka. Tuhan sabar kepada bangsa Israel, tapi Musa tak mampu menguasai dirinya dengan amarahnya. Karena akibat daripada kemarahan daripada Musa, Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk dalam kota perjanjian, yaitu Kanaan. Jangan pernah engkau dan saya dikuasai oleh kemarahan. Karena iblis memakai cara dengan membuat engkau marah. Dan akhirnya engkau marah dan akhirnya engkau jatuh dalam dosa. Marah boleh, siapa tidak boleh marah. Tuhan pada waktu itu, Tuhan Yesus pada waktu bait suci dijadikan tempat jualan. Tuhan marah? Marah. Tapi Tuhan tidak dikuasai oleh kemarahannya. Emosi yang tidak terbendung akan membuat engkau dalam dosa hidupnya. Ada seorang bapak, di mana seorang bapak ini baru membeli mobil. Akhirnya mobil yang baru ini dia bawa ke rumah. Dia taruh di garasi. Keluarga itu merasa sukacita. Dan ada anak yang berusia 3 tahun. Ia bermain di sana dan ia juga merasa sukacita. Ia memegang palu. Akhirnya anak itu merasa sukacita, dia pukul-pukul mobil itu. Akhirnya mobil itu peot. Ayah melihat hal itu. Ia jengkel dan dia marah. Saking kan dia marahnya, dia ambil palu itu. Dia pukul jari-jari anak-anak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Malam harinya anak itu meriang kesakitan.
Waktu dia bawa ke dokter, ke rumah sakit, pihak rumah sakit berkata, "Pak, jari-jari anak ini harus diamputasi dan tidak berguna lagi." Mendengar hal itu, ayahnya menangis dan kecewa. Ia berkata, padahal harta, mobil bisa dicari, tapi apa yang terjadi? Jari anak ini tidak bisa lagi digunakan. Anak ini cacat jari-jarinya. Ayahnya sudah menghilangkan harapan masa depan anak ini. Jangan sampai amarahmu, emosionalmu merusak hubunganmu, merusak masa depanmu. Tuhan tidak mau engkau dan saya dikuasai oleh kemarahan. Oleh sebab itu kuasai, kendalikan amarahmu. Dan minta Roh Kudus untuk menahan dan mengingat engkau. Untuk bisa menguasainya. Yang terakhir, ini bicara tentang engkau harus bisa menguasai diri atas pikiranmu. Salah satu strategi iblis ialah merusak pikiranmu. Misalnya saja, banyak orang yang datang ke gereja belum tentu 100% pikirannya, arahnya untuk ibadah. Masih ada juga orang memikir, aduh pulang makan apa. Ada juga orang datang pikirannya untuk mencari apa? Cewek, mencari pasangan. Dan akhirnya ada juga orang yang berpikir tentang negatif tentang orang lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dirimu dan saya tidak dipenuhi oleh firman Tuhan di dalam pikiran. Sehingga engkau memikirkan hal-hal yang negatif. Sehingga iblislah yang berkuasa di dalam pikiranmu. Ketika engkau dan saya memikirkan hal-hal yang benar atau memikirkan firman Tuhan, maka yang keluar pun adalah benih firman Tuhan juga. Kau akan berpikir tentang yang benar tentang orang lain. Engkau tidak akan berpikir negatif tentang orang lain. Oleh sebab itu bagaimana bangsa Israel? Mereka berpikir negatif tentang kehidupan mereka di padang gurun. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa itu masuk di dalam padang gurun. Karena tidak ada air pada waktu itu saja. Mereka berpikir bahwa Musa akan membunuh mereka dan semua ternak mereka. Inilah pikiran-pikiran negatif mereka. Kenapa? Mereka belum seutuhnya pikirannya ditaklukkan pada kehendak Tuhan. Kalau mereka benar-benar memikirkan dan takluk pikiran mereka pada kehendak Tuhan, mereka tidak akan bertengkar tentang air. Kalau mereka memikirkan bagaimana masa lalu mereka keluar dan masuk melewati Laut Tebraun. Kalau mereka mengingat hal itu, maka mereka tidak akan bersungut-sungut di hadapan Musa. Tapi pikiran mereka dikacaukan. Jangan sampai pikiran engkau dan saya dipakai oleh iblis dan membuat engkau menjadi orang yang binasa. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan kita dan terus selalu untuk kita menguasai diri kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Orang yang menguasai dirinya, mampu menguasai dirinya adalah menjadikan dirinya orang yang berkualitas, menjadi orang yang tidak sembarangan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun dan memampukan kita untuk kita boleh menguasai diri kita. Amin. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh diingatkan lagi melalui kebenaran firman-Mu, bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh mengendalikan diri kami, menguasai diri kami dari segala keinginan-keinginan daging kami, dari segala kepikiran yang kotor, dari segala emosional kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami tidak mampu menguasai diri kami, dan kami mau Roh Kudus hadir di hati kami, di pikiran kami, di hidup kami, sehingga kami mampu Tuhan, ketika menjalani hari-hari kami boleh mengontrol diri kami menjadi apa yang Tuhan mau
dan Tuhan inginkan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tak akan pernah berhenti dan putus-putusnya Tuhan berbicara bagi kami hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.